Urusan keluargamu, bukan urusan mamamu, bapakmu, kau sendiri, gak urusanmu. Kau urusi keluargamu. Iya, boleh suka hati kau berkomentar, tapi jaga suatu saat itu akan terjadi samamu, tahu kau. Bumi ini berputar biar. Di tengah konflik pasca cerai Ruben Onsu dan Sarwendah yang masih menjadi perhatian publik, momen pertemuan Ruben dengan adik Sarwendah Wendy Lo mendadak mencuri perhatian. Sebelumnya, hubungan keduanya sempat memanas setelah saling melontarkan sindiran di media sosial yang memicu berbagai spekulasi. Perseteruan tersebut membuat publik penasaran apakah hubungan mereka benar-benar memburuk atau hanya bagian dari ketegangan yang muncul akibat konflik keluarga yang berkembang. Namun, suasana berbeda terlihat saat Ruben hendak berangkat umroh di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam momen itu, Sarwendah datang bersama kedua putrinya dan Wendy Lo untuk menemui Ruben. Alih-alih menunjukkan ketegangan, Ruben terlihat tersenyum ramah dan menyapa Wendy sebelum fokus melepas rindu dengan Thalia dan Tania. Pertemuan tersebut langsung menjadi sorotan karena menunjukkan interaksi yang jauh lebih tenang dibandingkan perang sindiran yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada anak-anak ya, berulang-ulang anak-anak. Kemarin kok kemana aja? Sarwendet Gunung Kawi. Ada anak-anak. Kalau udah kayak gini aja, anak-anak apa loh? Kemarin lu jelek-jelekin bapaknya, congcang. Ngata-ngatain 200 jutanya di depan si Mokondo tuh, si CEO. Ngata-ngatain live birahi kok di depan anak kau Sekarang lu anak-anak lu biar menghindari wartawan lo. Mana nih temennya kemarin si Cherry Bell itu bilang dia turun 3 kilo, mukanya ini stres. Mana ada tuh, bebe aja tuh mukanya. Malah baru perawatan kayaknya nih dari Singapura. Katanya anaknya lagi cari balik Singapura. Dasar lu, cuy. Ini ya, aku buat video dulu. Ini terkhusus untuk para pendukungnya si Ruben Onsu. Dah, gak ada itu tek nama, langsung Ruben Onsu. Ini ya, semalam ada pemberitaan anak-anaknya sudah dijumpakan sama dia. Dan para pendukungnya bilang anak-anaknya dipaksa. Kalian ini jiwanya jiwa apa sih? Otaknya otak apa sih kalian ini? Udah gak waras kalian ya. Anak-anak jumpa sama bapaknya, kalian bilang pemaksaan. Nanti gak dijumpakan, rebut aja, ambil aja akhasu, kalian bilang kayak gitu. Udah dijumpakan, dibilang pemaksaan. Gila kalian kurasa ya. Aku lama-lama nengok kalian kan, kalian berkomentar itu jadi kasihan gitu loh jadinya sama kalian ini, sama pendukungnya si Ruben Onsu ini. Aku jadi nengoknya kalian ini kasihan, tahu? Kasian, rupanya pemikiran kalian, otak kalian ini sedang kali itu pemikirannya, tahu? Sedang kali itu. Pantaslah kalian itu gitu-gitu aja hidupmu ya. Gitu-gitu aja hidupnya. Kenapa? Otak sama apa kalian nggak nyampe. Paham tak? Otak kalian nggak nyampe pemikirannya. Nanti nggak dijumpakan, lain lagi. Jadi serba salah. Lagian kan itu kan urusan orang itu, bukan urusan keluargamu, bukan urusan mamamu, bapakmu, kau sendiri, gak urusanmu. Kau urusi keluargamu. Iya, boleh suka hati kau berkomentar, tapi jaga suatu saat itu akan terjadi samamu, tahu kau. Bumi ini berputar, biar kalian tahu ya. Bumi ini berputar, bukan stop aja dekat situ ya. Bumi ini berputar, jadi kalian jaga aja ketikan kalian. Nggak sekarang, nanti next, kemudian panjang lagi hari ini. Jadi gak usah terlampau ngurusi hidup orang. Ini pun aku berkomentar karena sudah terlampau risih, tahu. Aku aja sampai membaca komen-komen kalian, bukan marah, kasihan. Rupanya otak kalian sampai situ, nggak sampai, dangkal kali otak kalian. Patutlah dibilang orang IQ SDM rendah. Nah, itulah kalian, SDM rendah. Gak terima kau datang kau ke sini.
Aduh, kapan berakhir huru hara? Masalah keluarga yang awal-awalnya hanya karena sulit yang ketemu anak katanya, sekarang sudah merembet ke mana-mana. Bahkan pacarnya Sarwenda si Gio sekarang malah diposting di feed IG-nya Ruben. Dan yang terakhir, postingan yang terakhir justru ada fansnya Sarwenda mungkin membuat postingan dengan mengkomentari akan isi video itu, dan akhirnya dinaikkan di feed Ruben. Ini kan jadi kemana-mana, kasihan juga yang punya akunnya itu diserang sama buzzer-buzzer fans-fansnya Ruben. Maksudnya begini, kalau memang tidak ingin ada komentar dari sana sini, janganlah diposting. Kan dia sendiri tahu kalau sudah naik di postingan sosial media berarti akan ada komentar dari kiri dari kanan saling membela, saling menyerang, dan itu sudah resiko kalau memposting di sosial media. Pasti dia tahulah. Masalahnya persoalan yang awal-awalnya dari hanya karena sulit ketemu anak akhirnya sudah melebar ke pacarnya Sarwenda. Kalau maksudnya mungkin Ruben postingan itu hanya mengenai rumah, postingan atau video itu dibuat di rumah, kalau menurut saya rumah itu sudah menjadi harta gono gini, dan harta gono gini yang sudah dibagikan setahu saya yang saya lihat di media itu adalah merupakan kekuasaan yang menerima harta itu. Dan lagian juga rumah itu dibangun bukan juga hasil keringat dari Ruben sendiri, itu ada kolaborasi antara Sarwenda dan Ruben. Jadi Sarwenda juga mempunyai hak untuk dia melakukan apapun di rumah itu termasuk kerja, karena video itu kan merupakan sebuah iklan atau endorsement lah dengan satu brand, dan itu dibuat di rumah itu. Dan notabene Sarwenda itu bekerja kebanyakan dari rumah. Makanya mungkin di saat itu ketika Gio menerima tawaran kerja itu, mereka melakukannya di rumah itu. Dan jangan lupa, dikala mereka membuat video itu, Ruben sudah tidak lagi memberi nafkah. Dan kemungkinan saja kalau kerjaan itu diterima, mungkin saja hasil dari video itu, endorse itu diberikan ke Sarwenda, karena mereka kan sedang pacaran. Kita saja kalau misalnya pacaran yang kecil-kecilan aja, kalau makan atau beli apa selalu ditraktir sama pacar, bisa jadi kan demikian. Jadi sebenarnya persoalan huru hara ini mau diselesaikan atau tidak. Masalahnya dari pihak Sarwenda sudah diam, tapi dari pihak Ruben terus menaikkan postingan yang justru akhirnya terus memancing kubu Sarwenda, kubu Ruben saling menyerang. Jadi, saya ingin bertanya dengan nada dering yang lembut dan kalem. Untuk Ruben, ini mau diselesaikan. Sepertinya banyak banget emak-emak yang terharu, yang melted banget dengan pertemuannya Ruben dan anak-anaknya. Di situ tuh kelihatan banget ya, Ruben tuh kayak seneng banget, kayak bahagia banget. Yang walaupun menurut aku momen mereka bertemu itu nggak tepat. Kenapa? Karena satu, itu tuh Ruben mau berangkat umroh gitu ya kan, jadinya. Dan pada saat-saat itu dia tuh udah kayak mau, kayaknya sih kayak mau pembinaan gitu ya, atau pengarahan gitu. Jadinya dia tuh nggak punya banyak waktu. Nah, banyak banget yang menyoroti juga katanya kalau itu tuh waktu itu tuh sengaja dipilih oleh pihak Sarwenda untuk bertemu Ruben, karena di sana itu banyak banget media dan pastinya nggak bakalan ditanya babi bu gitu ya sama media, karena pada fokus kegiatan Ruben mau umroh. Dan aku herannya kenapa sih mereka itu kalau mau ketemu Ruben, padahal Ruben itu udah bilang kalau mau ketemu anaknya tuh secara intimate aja, tapi mereka itu segerombolan gitu loh, sampai orang yang ngatain Ruben nyuruh Maga ikut. Jadi ikut gedek banget nggak sih kita, apalagi lihat ekspresi mereka tuh kayak seolah-olah nggak pernah ngacain jing dan nggak pernah ngatain cong, kayak senyum-senyum penuh kepalsuan gitu. Tapi ya apapun itu, kita semua juga udah paham ya, udah ngerti
Dan aku rasa netizen Indonesia juga udah cerdas, bisa bedain gitu mana orang yang pura-pura, mana orang yang beneran dia tulus, beneran dia polos. Kecuali pasukan berbayar, nggak tahulah sebenarnya niat mereka tuh apa. Tapi yang perlu kita syukuri ada seorang ayah yang selama ini merindukan anak-anaknya akhirnya bisa bertemu dengan anak-anaknya, ya kan? Walaupun ya kayaknya nggak sampai 5 menit lah itu ya. Dan kalau ada orang yang bilang ya patut diapresiasi juga, si Wendah udah mau ngajak anaknya. Lah buat apa diapresiasi? Lah itu kan memang bapaknya, dia berhak dong ketemu bapaknya. Malahan yang harus kita sorotin itu kenapa selama ini dia mempersulit anak ketemu sama bapaknya. Giliran minta duit lancar, tapi untuk urusan anak ketemu sama bapaknya aja itu dipersulit. Dan untuk si S segerombolan itu, kalian wajib tahu, selain Tuhan, netizen juga maha membolak-balikan keadaan. Hati-hati apalagi sekarang si Ruben itu jalur langitnya kenceng banget. Orang yang ngedoain dia juga banyak banget. Dia juga terkenal banget baik sama banyak orang. Dan gak 1-2 loh yang testimoni kalau bilang Ruben itu emang baik dan pernah mendapatkan manfaat baik dari Ruben. Jadi buat kalian kalau yang punya rencana-rencana yang gak baik sama orang baik itu hati-hati, wajib hati-hati. Karena bahkan ada pepatah, salah satu orang yang patut kita hati-hati dan dalam tanda kutip itu adalah orang baik. Karena orang baik itu semesta yang akan menjawab. Oke, kita tunggu aja nih gimana selanjutnya ke sikap pura-puraan si Sarwendul dan Wendy Dut itu berjalan lagi. Kira-kira rencana apa lagi yang akan mereka buat, huru-hara apa lagi yang akan mereka lakukan, ya kan? Ada satu lagi, aku tuh salfok, ternyata Cici itu mirip banget sama ayahnya, sama Ruben. Kayaknya Ruben cowok, kalau Cici itu ceweknya, versi ceweknya, seriusan.